Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang ada di perlintasan sebidang Stasiun Cimekar. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Di sini udah disiapkan palangnya, tapi kelihatannya belum digunakan. Kalau perangkatnya sudah disiapkan tapi belum dilaksanakan, masih dipergunakan oleh menggunakan petugas luar. Hanya Abah mengenai perlintasan sebidang ini berpendapat lah, ini tuh merupakan masalah laten bagi KAI. Masalahnya banyak terjadi, tumbuh perlintasan sebidang yang boleh katakan ilegal atau liar lah gitu, apapun istilahnya, sehingga kerap kali terjadi kecelakaan di sana, seperti yang baru terjadi di mana, Jawa Timur, Situbondo atau mana. Itu ada minibus yang tertabrak kereta api dengan korban yang cukup lumayan banyak, 11 meninggal, 4 luka-luka. Dan itu yang terberitakan lah, mungkin banyak juga yang tidak diberitakan. Tapi salah mana ini? Itu masalahnya. Apa tidak ada jalan keluar untuk masalah perlintasan sebidang ini? Nah, sekarang kita tunda dulu, ada kereta api yang melewat. Kelihatannya akan bersilang. Yang satu Cikuray kemungkinannya, kereta cepat. Lanjut dengan lokal. Kita lanjutkan. Kenapa perlintasan sebidang ini seolah-olah dibiarkan tumbuh liar gitu? Jawabannya ya klasik, kebutuhan masyarakat. Karena perlintasan sebidang itu biasanya merupakan jalan setapak asalnya, menjadi jalan desa atau jalan lingkungan untuk jalan tikus lah ya, jalan tikus. Lama-lama daerah itu berkembang, ada komplek perumahan misalnya. Karena melintasi itu, mereka buat perlintasan yang tanpa izin atau tidak izin, saya kurang tahu itu. Abah kurang tahu itu, izin atau tidak izinnya pada saat membuat perlintasan sebidang. Dan apabila terjadi kecelakaan, seolah-olah yang salah PT KAI kan,
dianggap teledor. Padahal kalau kita pikirlah, tidak mungkin PT KAI selalu menyediakan tenaga setiap ada komplek atau pemukiman yang tumbuh sedekat jalan kereta api terus membuat perlintasan sebidang liar gitu, melarang itu. Tidak, mereka itu kan tidak ngomong gitu kan, tidak ngomong, namanya juga liar gitu. Tidak mungkin semua yang terbentuk itu dikasih petugas sama KAI, habislah modalnya, biayanya di situ saja. Akhirnya muncullah sukarelawan lah, saya sebut istilah sukarelawan, dengan yang lintas kasih 1.000 2.000 atau berapa. Tapi kalau terjadi apa-apa kan mereka tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipersalahkan karena bukan wewenang mereka untuk mengatur gitu kan, begitu. Nah jadi ada yang lihat lagi kereta api. Karena berat, 2 lokomotif. Ini lokal Cibatuan. Dalam masalah perlintasan sebidang ini, Abah juga pernah menemukan yang aneh tapi nyata. Itu pada saat Abah bertugas di Banten. Di situ kalau kita melintasi jalan tol dari kota Serang bagian timur mau ke Cilegon misalnya, itu naik jalan tol itu ada terpotong jalan kereta api itu. Ada perlintasan sebidang itu di jalan tol, nggak tahu sekarang udah berupa jembatan atau masih tetap gitu. Itu ya nggak tahu resmi atau mungkin resmi ya kalau itu, karena oleh tanggung jawab dari Jasa Marga. Itu ada, itu nggak tahu sekarang tuh masih ada atau tidak. Jadi banyaklah hal-hal yang lucu-lucu di Indonesia ini, aneh-aneh. Sebab tumbuhnya perlintasan sebidang ini kan masalah siapa yang duluan. Kalau jalan raya ada duluan, jalan kereta api menyusul, berarti perlintasan sebidang tanggung jawab PT KAI. Atau sebaliknya, apabila Pemda membuat jalan raya pembuatan perlintasan sebidang, harusnya tanggung jawab Pemda itu. Ada kompensasi lah ke PT KAI nya gitu. Jadi seringkali ya masalah siapa duluan nih. Siapa duluan gitu. Jadi harusnya diperhatikan lah, karena ini merupakan istilahnya masalah laten ini yang mengancam keselamatan.
pengendara dan ekspres akan melintas. Nah, jadi menurut Abah seharusnya ada perda lah, setidaknya ada aturan yang mengaturnya, bahwa setiap komplek ataupun pemukiman apapun, kalau mau melintas si jalan kereta api harus buat jembatan, misalnya itulah, buat JPO apapun bentuknya, beton atau rangka besi. Mungkin kalau begitu seperti jalan tol kan selalu disediakan tuh sebagai pelayanan jalan. Tapi kalau kereta api tidak bisa ini kalau selalu begitu, sebab yang tumbuh tuh inisiatifnya dari masyarakat. Jadi harus ada aturan dari Pemda nih. Setiap mau buat perlintasan sebidang, bagaimana disediakan petugasnya oleh komplek yang bersangkutan atau lingkungan masyarakat yang bersangkutan, petugas tetap yang bisa dipertanggungjawabkan buat jembatan kalau untuk perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi itu harus ada landasan hukumnya gitu, sehingga menjadi kewajiban. Itu saja mungkin yang dapat Abah sampaikan sebagai sumbang saran dengan sering terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang, resmi atau tidak resmi, walaupun tidak selalu salah. Jelas kereta api tidak bisa salahkan, dia punya jalan sendiri. Tapi ya kedisiplinan masyarakat juga lah. Masyarakat kita memang rendah sekali disiplinnya. Suka seenaknya lah gitu. Baik dalam berlalu lintas, dalam apapun kita masyarakat gitu. Saja sebelum Abah akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.